rupiah tebal ya, yang selalu menjadi perbincangan hangat masyarakat khususnya di Indonesia, sahabat-sahabat. Dari motif uangnya sendiri sebenarnya sih sama seperti yang lainnya ya, cuma dari bentuknya ini sungguh sangat berbeda banget. Uang ini mempunyai karakter yang tebal dengan huruf yang tebal pula ya, bila dibandingkan dengan 100 rupiah tipis, sahabat-sahabat. Dan untuk informasi dari uang ini tidak pernah hilang ya, walaupun masih belum ada satu orang pun yang berhasil menemukan siapa pembeli sebenarnya ya, dan di mana kolektor sebenarnya. Tapi uang ini sudah mampu membuat masyarakat selalu memperbincangkan dari uang 100 rupiah tebal ini. Bahkan orang awam pun ya, yang begitu awam banget dengan informasi tentang uang ini, masih banyak yang meyakini kalau uang ini begitu sangat diburu oleh para pencari uang kuno ya, khususnya buat para kolektor. Bahkan hingga sampai saat ini pun untuk informasi tentang uang kuno ini, sahabat-sahabat, uang tebal 100 rupiah yang tebal ini, bahkan sampai saat ini pun informasinya tidak pernah putus ya. Ya kalau kita pikir secara logika ya, ini sangat-sangat jauh dari kata-kata informasi benar atau enggak ya, sahabat-sahabat. Tetapi faktanya seringkali kita dengar ataupun kita baca dari media-media yang selalu memberikan informasi tentang harga uang koin kuno itu selalu bermunculan, sahabat-sahabatnya. Ya walaupun dari pendapat orang itu nggak sama ya, ada yang meyakini kalau itu informasi hoax saja ya, dan ada juga yang meyakini kalau uang ini benar-benar dicari oleh para pencinta uang koin kuno ya, baik ya tahu itu di komunitas ataupun di kalangan para kolektor ya, sahabat-sahabat. Jadi yang selalu menjadi perbincangan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana uang ini mampu membuat publik itu selalu memperbincangkan tentang harga dan kelangkaan uang ini, sahabat-sahabat. Bahkan kadang-kadang kita sendiri pun sadar ya, kalau mana mungkin ya uang seperti ini itu bisa dicari oleh kolektor, dicari-cari oleh para pengoleksi ya. Kadang-kadang kita sadar seperti itu, tetapi dibalik semua itu, informasi mengenai uang seperti ini tuh kayak nggak pernah habis, sahabat-sahabatnya. Ya mungkin nggak nyata ya di pola pikir kita, di pola pikir kita itu untuk informasi seperti itu sangat amat tidak nyata banget ya. Tetapi mungkin di kalangan para kolektor, di kalangan para pengoleksi ya, untuk pemberitaan dan informasi tersebut adalah informasi yang nyata ya, sahabat-sahabatnya. Ya kalaupun untuk informasi itu nggak nyata, kalaupun memang benar-benar nggak nyata dari informasi tersebut, dari dulu hingga sampai saat ini pun berita-berita tersebut, kabar-kabar tersebut itu tidak pernah hilang ya, malah seolah-olah semakin ditunjukkan ke publik ya, sahabat-sahabatnya. Sebenarnya untuk informasi ataupun keviralan uang kuno itu bukan cuma sekedar dari uang kuno 100 rupiah tebal ini, sahabat-sahabat. Jadi begitu banyak informasi, begitu banyak
kalangan-kalangan masyarakat yang meyakini ya, kalau uang kuno dari tipe semua uang kuno itu harganya itu memang sangat tidak masuk akal ya. Jadi bukan cuma sekedar dari uang seperti ini saja sahabat-sahabat, baik dari 25 rupiah, 1 rupiah, terus 50 rupiah dan 500 rupiah. Jadi informasi-informasi tersebut itu selalu bermunculan ya sahabat-sahabat ya. Di informasi-informasi tersebut itu selalu bermunculan dan semakin nyata. Dan begitu banyak sih, semakin marak informasi-informasi tentang uang seperti ini, juga semakin banyak yang mengoleksi dari uang kuno seperti ini sahabat-sahabat. Bahkan di Indonesia pun bukan cuma 1 sampai 100 pengoleksi ataupun 100 kolektor sahabat-sahabat. Jadi berpuluh-puluhan ribu bahkan ratusan ribu para pengoleksi di Indonesia sahabat-sahabat ya. Ya, kenapa semakin banyak pengoleksi? Karena informasi-informasi tentang uang seperti ini tuh seolah-olah itu semakin mendorong para kaum pengoleksi, para kaum kolektor itu semakin menampakkan diri ya. Ya walaupun bagi kita para kaum awam itu kayak nggak percaya dengan informasi tersebut ya. Ya mungkin kalau bagi orang awam itu untuk informasi mengenai uang seperti ini sangat tidak mungkin banget ya bagi orang awam seperti kita, karena kita sendiri tidak mampu ataupun tidak tahu ya, kita tidak bisa menjangkau informasi yang lebih dalam ya sahabat-sahabat. Jadi semakin lama ya pengoleksi uang kuno, semakin lama kolektor uang kuno di Indonesia itu semakin banyak sahabat-sahabat, dikarenakan ya fakta atau tidak kebenaran harga dari uang seperti ini tuh memang selalu bermunculan dan sangat jelas kita dengar ataupun kita lihat langsung ya sahabat-sahabat ya, seperti itu. Kalau bagi saya pribadi sih nggak masalah tahu uang ini bisa laku berapa, itu sangat tidak masalah banget ya, karena saya hanya sekedar ingin mengoleksi ya, dari 1 hingga seberapa banyak yang nanti saya dapatkan sahabat. Karena saya cuma ingin mengumpulkan ya. Ya syukur-syukur kalau nanti saya bisa menjangkau ya dari informasi-informasi tersebut, dan saya bisa memasarkan dan bisa menjual uang seperti ini dengan harga-harga yang selalu terdengar melalui informasi-informasi tentang seputar uang koin kuno ya sahabat-sahabat. Oke ya sahabat-sahabatku ya, tadi untuk informasi pada kesempatan hari ini kita mereview uang 100 rupiah tebal yang seperti ada di tangan saya ini. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat pastinya buat sahabat-sahabat pengoleksi, sahabat-sahabat yang mungkin pencinta uang koin kuno. Mudah-mudahan menambah sedikit informasi, paling tidak bisa membuka pola pikir kita di dalam hobi kita tentang uang koin kuno. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya ya sahabat-sahabatku ya. Jangan lupa yang belum like dan subscribe, mudah-mudahan sahabat-sahabat berkenan mendukung kami dengan cara like dan subscribe, share dan komen agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy vlogger.